perkembangan. Terus di sekitar kalian tuh biasanya kayak menjumpai, dulu diceritain nenek moyang kayak manusia tuh berawal dari manusia purba, terus berevolusi sehingga menjadi sekarang seperti ibu ini, seperti kalian ya, seperti itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih itu evolusi ya. Evolusi berasal dari bahasa Inggris, yakni evolution. Yang artinya perkembangan. Kemudian kalau dalam ilmu biologi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup dalam ilmu biologi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Ayo anak-anak sekalian dibaca bersama-sama. Evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan secara lama. Nah, contoh dari teori evolusi ini yakni pada evolusi kuda. Kuda? Kuda. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok evolusi kuda? Nggak tahu, Bu. Zaman dahulu kuda sebelum yang seperti sekarang bentuknya seperti Kucing. Nah, Kecil banget. bener, kecil banget, kayak bisa jadi kayak apa ya? Kucing, terus habis itu berevolusi kayak seukuran anjing, Anjing. kemudian seukuran kambing, ini seukuran sapi, dan sekarang seukuran kuda ya. Nah, Anjing itu rusa sebelum oh iya kayak rusa ya berarti ini ya. Sapi kan gitu. Oh iya deh, ya benar. Nah, sebelum menjadi evolusi kuda, dia itu membutuhkan beberapa waktu yang sangat lama. Nah, pada perubahan ini, setiap perubahan itu apa ya? Membutuhkan waktu 20 juta tahun. Nah, bisa jadi kuda yang seperti sekarang ini ya yang sering kita jumpai, kan di Jogja juga banyak kan, Iya. yang kayak delman itu. Nah, itu bisa jadi 20 juta tahun yang akan datang, kuda tersebut bisa berubah menjadi lebih besar atau Kanguru. enggak lah. Apa? Ya, pokoknya bisa menjadi lebih besar dan entah berbentuknya seperti apa. Apakah kita masih hidup di 20 juta tahun yang akan datang? Masih tahu. Nggak tahu. Iya. Belum kalah ya. Generasi kita yang akan datang. Oke. Bukan sekarang kalau kuda kecil sama kayak gitu apa? Langsung jadi kuda kayak gitu. Nah, Apa yang menyebabkan dia? kalau kuda kecil kan anaknya, ya kuda kan itu pertumbuhan. Nah. Nah, kalau ini dulu gedenya ya segini, Oh. petoknya. Apa yang menyebabkan Tapi evolusi? yang menyebabkan evolusi itu karena apa ya? Lingkungannya juga, terus kayak dulu tuh makanannya juga berpengaruh. Kenapa manusia menghasilkan makhluk aja? Nah, Lingkungan berarti. setelah itu teori evolusi dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama itu ada teori evolusi pra-Darwin, kemudian ada teori evolusi Darwin dan teori evolusi pasca-Darwin. Bersama ibu akan membahas tentang definisi sudah ya. Kemudian ibu akan membahas mengenai teori pra. Pra artinya apa? Sebelum. Ya benar, teori pra-Darwin. Nah, dalam teori pra-Darwin ini ada 6. Yang pertama itu teori abiogenesis. Kemudian yang kedua teori biogenesis. Kemudian yang ketiga teori kimia. Keempat
menjadi eukariotik. Yang kelima, teori laut ke darat. Enam, nah, di sini di teori pradari itu ada 6, ya teman-teman anak-anakku. Nah, yang pertama itu teori abiogenesis. Teori abiogenesis berasal dari kata A. A itu artinya apa? Tidak. A artinya tidak. Kemudian bio artinya hidup. Genesis artinya Genesis artinya kejadian. Jadi teori abiogenesis ini ada seorang ahli, yakni diprakarsai oleh Aristoteles ahli ya. Nah itu pada tahun 834 sebelum Masehi. Nah, teori abiogenesis ini mengatakan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Nah, dalam teori abiogenesis ini ada dua, yakni teori Leeuwenhoek dan teori Padet-Jones. Nah, teori Leeuwenhoek ini adalah penemu mikroskop ya, yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin, bahwasanya ia melihat adanya air terus dilihat di dalam mikroskop. Nah, di dalam mikroskop itu ada organisme. Nah, yaitu mengatakan bahwasanya organisme yang terjadi di dalam air tersebut karena adanya benda lain, yakni air. Jadi adanya mikroorganisme tersebut disebabkan oleh air itu sendiri, bukan dari makhluk hidup yang lain. Nah, terus kemudian teori John ini juga hampir sama dengan teori Leeuwenhoek. Nah, dia itu juga mengatakan, tapi dalam konteks berbeda. Dia mengatakan bahwasanya air kaldu juga dilihat dalam mikroskop. Nah, itu di dalam air kaldu itu terdapat semacam bakteri. Bakteri tersebut juga disebabkan karena adanya air tersebut, yang air dalam kaldu tersebut yang terus-menerus berproses gitu. Terus kemudian teori biogenesis. Yang kedua ini, teori biogenesis adalah, ya kita buka satu-satu. Bio artinya Hidup. genesis tadi artinya Kejadian. teori biogenesis kebalikan dari teori abiogenesis. Maksudnya tadi apa ya, abio. Terus kita kebalik ke biogenesis. Ada yang tahu? Kejadian yang hidup. Oke. Benar ya, bahwasanya teori biogenesis ini mengatakan bahwasanya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, di dalam teori biogenesis ini ada tiga ilmuwan. Nah, yang pertama itu ada teori pada Francesco Redi. Pada percobaan pertama ini ada daging. Daging itu dimasukkan dalam toples, kemudian ditutup. Nah, yang ketiga dibuka. Dalam perbedaannya ini terjadi dalam beberapa hari. Terus kemudian setelah beberapa hari muncullah belatung. Nah, pada teori Francesco Redi ini, dia itu mengatakan bahwasannya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, dalam daging ini terdapat belatung. Berarti kan ada makhluk hidup sebelumnya. Iya. Nah, itu maksudnya. Terus kemudian yang percobaan kedua itu ada percobaan Lazarus Malanzani. Dia itu juga mengatakan bahwasanya ini air ya. Air dipanaskan kemudian ditaruhlah dalam keadaan terbuka. Nah, dalam keadaan terbuka dan tertutup. Ini yang satunya tertutup ya. Iya. Dia itu airnya dididihkan karena untuk menetralisir kuman biar mati gitu. Keinginan dari Lazarus Malanzani. Kemudian yang ada dua perlakuan nih. Yang pertama itu dia ditaruh dibuka, tutupnya nggak ditutup. Nah, dibuka selang beberapa hari airnya keruh. Kemudian yang kedua ditutup. Selang beberapa hari airnya masih bening. Nah, teori percobaan Lazaro ini mengatakan bahwasannya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di sini
dilapisin parafin cair Oh. biar rapet. Terus kemudian dibiarkan beberapa waktu, terus akhirnya jadi jadi tidak ada semua. Terus yang kedua ini labunya dimiringkan, nah sampai mengenai leher. Nah lehernya juga dilapisin dengan parafin, tapi dia itu berpengaruhnya beda, dia berubah menjadi gembul. Nah dari ketiga teori ini menurut kalian relate ya sama teori biokinesis? Iya, relate Bu. Terus kemudian yang ketiga itu teori kimiawi. Dia mengatakan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari kimia, benar, berasal dari zat senyawa kimia. Nah, terus kemudian dia itu kayak melakukan percobaan gitu, dicampurkan senyawa ini dengan senyawa ini lalu menumbuhkan mikroorganisme gitu. Terus yang keempat itu adalah teori prokaryotik menjadi eukaryotik. Maksudnya teori prokaryotik ini makhluk prokariot adalah makhluk yang tidak mempunyai inti sel. Kalau eukariot mempunyai inti sel. Jadinya dalam teori ini yang awalnya tidak mempunyai inti sel berubah menjadi mempunyai inti sel. Ini juga termasuk dalam evolusi. Nah, terus kemudian yang kelima ini teori laut ke darat. Nah, dari teori laut ke darat ini ada makhluk hidup yang dulunya itu berasal dari laut terus kemudian pindah ke darat. Contohnya adalah apa? Kata ya, anak-anak. Nah, kata itu kan dulunya dalam air, dalam lautan, terus mengalami apa ya, bertelur, terus kemudian hidup kan masih di air. Nah, terus itu katanya kalau sudah dewasa kan menjadi kata kecil. Nah, dia itu kan ke darat, ya kan? Ke darat. Jadinya dari laut ke darat ini juga termasuk evolusi, ya, masuk dari evolusi. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Lamarck. Bentar ya. Nah, dalam teori Lamarck ini contohnya yakni pada jerapah yang dibilang ya. Teori Lamarck mengatakan bahwasannya organ yang dipakai secara terus-menerus itu akan bertambah. Sementara organ yang tidak dipakai akan tetap atau tidak mengalami perubahan gitu. Jadinya yang dimaksudnya gini, organ yang selalu dipakai, kalau jerapah itu kan selalu memakai lehernya untuk ke atas gitu ya buat cari makan. Nah, itu kan dilakukan secara terus-menerus. Nah, pada zaman dahulu kan sudah ada nih jerapah. Dan dia itu kan selalu makan tengok ke atas. Organnya selalu dibutuhkan terus untuk makan, dibuat ke atas, jadinya kodok atau memanjang. Nah, sampai sekarang terus lahirnya jadi panjang. Nah, itu juga termasuk dalam teori evolusi yang dimaksudkan oleh Lamarck. Dalam teori Lamarck ini yang ibu tadi sebutkan ya, ibu jelaskan bahwasanya organ yang sering dipakai itu akan mengalami pertumbuhan. Organ yang tidak sering dipakai akan menetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, itu biasanya disebut dengan prinsip use and disuse. Gitu. Baik. Ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak. Oke. Baik, kalau enggak, sekarang kita berhitung ya. Berhitung membuat dua kelompok. 1, 3, 2. 1. Ya, berarti sudah benar ya. Atau kanan kiri aja. Iya. Kanan kiri aja. Gak Mau mau. kasih waktu 1 menit buat kerjain. Kanan kiri aja Bu. Itu cuma berdua Bu. Gak apa-apa. Kalau nggak bisa ditanyakan ya. Udah Bu. Udah. Ya. Terima kasih. Udah
loh nak. Ini kan kita startnya. Mau lagi woi? Nih jawabannya nih. Loh, kebalik. Itu loh. Oh. Dari sini dulu. Terus ke bawah. Oh, nggak bebas sesuai kita. Jadi sekarang boleh langsung Nah, pilih. habis itu Bu, gimana? sekarang pilih kalau mana? Iya, boleh. Pokoknya itu ya. Ini. Bu, kalau Warnanya. udah Nah, itu warnanya seosling. Kalau udah merah berarti biru. Kalau udah biru merah gitu. Ya, cepet-cepetan nanti siapa yang cepet. Jawabannya tepat dan pengerjaannya cepat. Bu, lemnya bu. Kalau nggak ditata dulu, kalian ada yang nata dulu. Iya ini. Habis ini yang baru ditata. Hijau tuh, itu tuh. Hijau berwarna Bisa ya? Sudah, wah kelompok 2 sudah ya. Kita nunggu kelompok 1 dulu. Bu, ini yang secepat ya kan Bu, bukan yang sebenarnya. Ya, cepat juga tepat nanti Ibu koreksi ya. Iya benar. Sudah ya? Sudah selesai ini kelompok 1, 2. Ibu cek dulu. Iya, benar. Oh, benar. Keduanya sudah benar semuanya ya. Lihat, dengerin Ibu dulu. Keduanya sudah benar. Tapi yang tercepat kelompok 2. Tapi dalam sistem pengerjaannya kedua-duanya juga salah. Nah, kan belum ada yang tepat kan seperti itu. Bingung bu. Iya gimana sih Bu? Nah, Bingung sih. Nah, itu tuh mengasah-asah ya. Sudah baik. Jadi Ini yang yang paling mendapatkan nilai plus kelompok 2. kembali ke tempat. Baik, setelah mempelajari pelajaran tentang evolusi hari ini, dapat diambil kesimpulan bahwasannya evolusi adalah Perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan sangat lama. baik. Untuk sebagai penutup kita dengan tadi ya dalil-dalilnya evolusi Melekat di hati. sekali lagi evolusi Melekat di hati. Terima kasih, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh materi teori Darwin dan teori pasca Darwin ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Ibu akhiri, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum